Tetua berjubah abu-abu dan penjaga fase awal tahap transformasi surgawi perlahan melangkah maju, mata dingin mereka yang seperti ular tertuju pada Mu Chen. Harta karun tertinggi ada tepat di hadapan mereka. Jika mereka bisa menyingkirkan Mu Chen, mereka bisa merebut hadiahnya dengan aman. Oleh karena itu, kendala di hadapan mereka harus diatasi. Berat, karena kamu tidak ingin tersesat sendirian, maka kamu dapat meninggalkan kehidupan kecilmu yang kecil ini di sini. Tetua berjubah abu-abu itu mengancam. Mereka memiliki dua fase awal tahap transformasi surgawi di pihak mereka. Dengan kekuatan seperti itu, dia bisa membunuh Mu Chen semudah membalikkan telapak tangannya. Mu Chen tanpa ekspresi saat dia perlahan merentangkan tangannya. Bahkan dia merasa sulit untuk melawan dua lawan setingkat ini. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Tetapi jika orang-orang ini benar-benar ingin berkelahi, maka dia tidak akan keberatan memberitahu mereka bahwa apa yang disebut penurutan ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Pergi. Penatua berjubah abu-abu sudah selesai dengan omong kosong ini. Mereka melingkarkan jari mereka di udara kosong, dan tombak hitam muncul sesuai isyarat. Kemudian, keduanya bertindak pada saat yang sama dan bergegas menuju Mu Chen dengan kecepatan kilat. Mu Chen dengan cepat mundur dari serangan kuat mereka. Dengan kedutan jarinya sendiri, pagoda 9 lapis muncul dan meluas dalam sekejap, menjadi pertahanan kokoh di antara keduanya. Dentang! Namun, tetua berjubah abu-abu dan penjaga tidak berniat untuk berbelas kasihan. Mereka mengedarkan energi spiritual mereka hingga batasnya dan mencambuk gambar tombak mereka di pagoda seperti ular beludak yang mengamuk. Kekuatan serangannya bahkan mendorong struktur itu ke belakang. Emosi Mu Chen berputar-putar, tapi tidak ada kepanikan di matanya. Dia memanfaatkan waktu berharga yang dibelikan pagoda 9 lapis untuknya, dan dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan yang membingungkan sambil mengedarkan energi spiritualnya. Menghadapi lawan seperti itu, tentu saja Mu Chen harus serius. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan gelombang energi spiritual agung menyapu kedua tangannya. Aura spiritual alami di sekitar mereka juga dengan cepat berkumpul ke arahnya. Hati-hati! Anak itu akan mengeluarkan seni spiritual. Tetua berjubah abu-abu dan penjaga itu menyadari riak kuat energi spiritual alami di sekitar mereka. Penatua berjubah abu-abu itu dengan dingin menatap Mu Chen sambil berteriak, "Singkirkan dia!" Mereka menusukkan tombak panjang itu dalam semburan energi spiritual, menyentak pagoda 9 lapis dan menjatuhkannya kembali. Lalu mereka menyerbu ke arah Mu Chen seperti kilat. Mata Mu Chen yang hitam pekat berubah menjadi sepasang kolam hitam pekat dan dia mendengus dingin sambil membentuk segel tangan lagi. Energi spiritual yang sangat deras menyapu seperti gelombang lautan besar. Ledakan! Langit di atas Mu Chen menjadi berbintang dan seekor harimau putih raksasa terbentuk dari cahayanya. Ia berjongkok di langit saat aura yang dalam dan mengerikan menyapu. Kitab suci konstelasi 4 dewa, segel ilahi dari macan putih. Mu Chen dengan marah memelototi lawan-lawannya, seperti harimau putih yang mengaum di atasnya. Dia membentuk segel terakhir dengan kedua tangannya dan memasangnya. Mengaum. Binatang ilahi harimau putih menginjak langit berbintang dan meraung, mengguncang langit dan bumi. Cahaya berbintang menanggapi panggilannya dan menghantam tetua berjubah abu-abu dan penjaganya. Itu adalah seni spiritual tingkat dewa. Ekspresi mereka berubah dan suara mereka semakin melengking. Mereka tidak mengharapkan seni spiritual seperti itu dari Mu Chen, dan dia mampu mengerahkannya sepenuhnya. Wajah mereka berubah muram dan postur mereka menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan kelalaian sedikit pun. Mereka mengedarkan energi spiritual mereka tanpa sedikit pun pengekangan. Mereka segera bergabung dan melemparkan telapak tangan. Energi spiritual yang bergejolak melonjak menjadi penghalang cahaya energi spiritual setinggi 100 kaki, kokoh dan kokoh seperti dinding manapun. Ledakan! Cahaya berbintang menghantam penghalang cahaya dengan energi spiritual yang menggelegar. Gelombang kejut yang dahsyat melanda. Batu-batu besar yang tersebar berantakan itu langsung menjadi debu. Bang! Penghalang cahaya hancur karena kekuatan serangan itu dan tetua berjubah abu-abu itu terlempar beberapa ratus kaki ke belakang. Dia mengerang ketika garis merah muncul di bibirnya. Segel ilahi macan putih milik Mu Chen telah melukai kedua lawan dengan serangan itu. Tapi alih-alih melanjutkan serangannya, dia menghentikan serangannya dan berbalik ke Bai Dong. Bai Dong terdiam karena kekuatan Mu Chen yang menakutkan.
Dia tidak dapat memahaminya. Mengapa pemuda fase tengah tahap penggabungan surgawi ini begitu sulit untuk dihadapi? Kedua ahli tahap transformasi surgawi tahap awal seharusnya bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, mereka malah terluka olehnya. Metode yang digunakan Mu Chen untuk mencapai hal ini membuat Bai Dong khawatir. Jadi ketika dia melihat Mu Chen tiba-tiba menghambur ke arahnya, ekspresinya berubah drastis. Semua pikiran untuk mencuri harta karun itu telah hilang dari benaknya saat dia mundur dengan cepat. Kamu ingin pergi? Mu Chen tersenyum dingin sambil mengedarkan energi spiritualnya dan mengejar Bai Dong. Bang! Bai Dong melakukan serangan penuh, namun, ia hanya bisa bertahan dari 6 segel kematian Tian Luo milik Mu Chen. Darah mengucur dari mulutnya saat tubuhnya yang robek terbang mundur. Tapi sebelum dia bisa mendapatkan kembali posisinya, sinar pedang dingin berhenti di tenggorokan ini. Dia membeku di tempatnya, tidak berani bergerak. Bocah, kamu berani! Tetua berjubah abu-abu dan penjaganya sudah pulih sekarang, hanya untuk melihat Bai Dong jatuh ke tangan Mu Chen. Wajah mereka berubah marah. Berbalik dan tinggalkan tempat ini. Mu Chen perlahan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Tidak ada yang bergerak saat mereka menatap Mu Chen dengan ekspresi garang. Jika mereka melakukan itu, bukankah mereka akan menyerahkan harta tertinggi kepada Mu Chen? Itu adalah sesuatu yang mereka tidak ingin biarkan terjadi. Mereka tidak mampu menanggung konsekuensinya. Mu Chen menatap mata mereka dan mengerutkan kening. Sepertinya mereka menganggap harta karun tertinggi ini jauh lebih penting daripada Bai Dong. Meskipun Bai Dong ketakutan, dia masih berhasil melontarkan ancaman keji. Sialan! Harta tertinggi adalah apa yang paling kita hargai. Kamu boleh membunuhku, tapi ayahku pasti akan mencabik-cabikmu. Temanmu juga tidak akan lolos. Ya aku tahu. Mu Chen tersenyum ringan. Bai Dong terkejut dengan ekspresi itu, dan Mu Chen memanfaatkannya untuk melemparkan telapak tangannya. Bai Dong terbang mundur dengan wajah penuh rasa tidak percaya dan darah segar. Telapak tangan Mu Chen hampir menghancurkan nyawanya, ia bertahan hidup hanya dengan sehelai benang tipis. Tetua berjubah abu-abu dan penjaga bergegas maju untuk menangkap Bai Dong. Ekspresi mereka menjadi suram ketika mereka mengevaluasi kondisinya. Dia masih memiliki sisa nafas. Jika kalian tidak melakukan apapun, dia tidak akan bertahan lebih lama lagi, desah Mu Chen kepada mereka. Keduanya memahami niat Mu Chen, dia ingin menggunakan luka parah Bai Dong untuk melawan mereka. Anda! Penatua berjubah abu-abu itu sangat marah ketika dia menggeram kata itu. Tiba-tiba, ledakan yang menggelegar bergema dari suatu tempat di luar dimensi saku mereka dan energi spiritual yang tak terlukiskan menyapu mereka. Bang! Bang! Pilar batu yang tersisa di cekungan hitam langsung hancur dan langit yang gelap kembali terang. Di luar, penghalang cahaya kuat milik penguasa naga putih akhirnya runtuh. Patung batu yang menyerang dengan kejam telah hancur berkeping-keping. Sebuah cahaya menyinari mereka dan mereka dengan hampa mengangkat kepala ke arah sumbernya. Naga hitam dan putih perlahan kehilangan cahayanya karena pertarungan panjang dan kekuatan menakutkan yang menyelimuti ruang perlahan mulai menghilang. Kedua klon berdaulat telah kehabisan energi spiritual mereka. Layar cahaya yang menyelubungi jurang hitam telah menghilang. Patung-patung batu juga telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Segala tantangan yang menghalangi mereka kini telah hilang. Para ahli lain yang masih terlibat dalam pertempuran menghentikan pertarungan mereka dan dengan hampa mengevaluasi situasi di kepala mereka. Kemudian, ekspresi kembali muncul di wajah mereka saat mereka menyerbu ke depan pada saat yang sama, dan cekungan itu tenggelam oleh deru angin saat mereka bergegas menuju kedalaman. Mu Chen juga kehilangan ekspresi acuh tak acuhnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dua klon berdaulat yang hebat akan bubar begitu saja. Setelah klon penguasa naga putih tersebar, tempat itu akan menjadi tempat yang bebas untuk semua orang. Berdesir. Mu Chen segera berdiri dan menuju mutiara spiritual putih yang terletak di atas pilar iblis hitam. Tapi saat dia mencapai puncak pilar, dengusan dingin terdengar seperti kilat dari suatu tempat di atas. Mu Chen segera mendongak dan menemukan Bai Xuan menatapnya dengan wajah dingin. Ketika Bai Xuan melihat bahwa Mu Chen hendak menyelam untuk mencari mutiaranya, dia menyipitkan matanya dan melontarkan pukulan. Energi spiritualnya melonjak seiring dengan kekuatan tsunami yang menghantam Mu Chen.
Pada saat yang tepat, tubuh Mu Chen berkedip dengan cahaya hitam dan pagoda 9 lapis muncul di sekelilingnya. Dentang! Pagoda 9 lapis mengalami serangan hebat dan cahaya hitamnya langsung meredup. Bahkan di dalam hati, Mu Chen merasakan ledakan dari tinju Baishuan dan wajahnya berubah pucat saat dia batuk darah merah. Dia terhuyung dan terbang keluar, bertabrakan dengan pilar iblis hitam. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia menenangkan diri menggunakan pilar. Bocah, serahkan! Mata Baishuan seperti pisau dingin. Sambil berteriak, dia menyerbu ke arah Mu Chen dengan aura haus darah. Tapi saat Baishuan memulai serangannya, mutiara giok yang bersinar cemerlang memotong di antara keduanya dan meledak dengan gelombang air, menyelubungi Mu Chen dalam penghalang pelindung. Bang! Serangan tajam Baishuan berbenturan dengan gelombang biru, namun, serangannya hanya dapat ditepis oleh air pelindung. Ekspresi Baishuan turun suhunya beberapa derajat ketika dia melirik ke arah sumber serangan dan menemukan Su Xuan. Dia muncul tepat di depan Mu Chen, dengan hati-hati memberinya perlindungan. Brat, serahkan. Atau jangan salahkan saya karena memulai pembantaian. Mata Baishuan tampak buas saat dia menatap Mu Chen seperti ular berbisa. Mu Chen menyeka tetesan darah di sudut mulutnya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengambil mutiara yang beriak dengan energi spiritual yang menakutkan dan menyimpannya. Tapi ketika dia melakukannya, dia tidak menyadari bahwa setetes darah dari tangannya telah mendarat di pilar iblis hitam. Tetesannya meresap ke dalam pilar dan bahkan tidak meninggalkan jejak. Jadi, menurutmu dia bisa mengimbangiku? Baishuan mengamati Mu Chen dan Su Xuan dan sudut mulutnya perlahan berubah menjadi senyuman mengejek. Pupil mata Mu Chen menyusut saat dia melihat Baishuan yang gelap. Ada yang tidak beres. Apakah kamu benar-benar mengira aku hanya sekuat ini? Baishuan mengambil langkah maju dengan mata seperti es. Gelang hitam di lengannya tiba-tiba hancur menjadi debu. Wajah Mu Chen dan Su Xuan berubah. Mereka merasakan gelombang energi spiritual yang menindas keluar dari tubuh Baishuan. Kekuatan ini, dia sudah mencapai tahap akhir tahap transformasi surgawi. Baishuan sebenarnya menyembunyikan kekuatannya selama ini. Tahap akhir tahap transformasi surgawi. Wajah Mu Chen dan Su Xuan menunjukkan ekspresi yang sangat berbeda saat mereka mengamati Baishuan dengan waspada. Yang terakhir berdiri sebagai sosok mengesankan yang dipenuhi riak energi spiritual yang agung. Ekspresi mereka perlahan berubah menjadi serius dan penuh tekad. Penguasa kota Naga Putih adalah orang yang sangat sabar. Dia berhasil menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya, meskipun dia harus menderita kerugian besar saat melawan formasi patung batu. Pria sabar ini membuat hati mereka menjadi dingin. Tuan kota muda terluka parah oleh bocah itu. Bahkan sekarang, dia hanya bergantung pada seutas benang, sesepuh berjubah abu-abu melaporkan dari belakang Baishuan. Rasa haus darah di mata Baishuan berkobar saat dia menatap Mu Chen. Bahkan suaranya yang serak dipenuhi dengan keinginannya untuk membunuh. Brat, kamu harus mulai berdoa agar aku tidak menangkapmu. Atau aku pasti akan mengulitimu dan mencabut uratmu, satu persatu. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Namun, Mu Chen tidak tergerak sedikit pun oleh ancaman Baishuan. Pupil kulit hitamnya acuh tak acuh seolah Baishuan tidak pernah berbicara. Ketika anak buah Baishuan pertama kali menyerang mereka di hutan, dia sudah menyimpulkan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Jadi meskipun dia tidak melumpuhkan Bai Dong, hasilnya akan tetap sama. Sisa-sisa istana naga iblis berani bertindak kurang ajar di benua surga utara? Apakah kalian tidak takut Akademi Spiritual Surga Utara kami akan mengirimkan para ahli untuk memenggal kepala kalian semua? Su Xuan dengan dingin memperingatkan. Haha. Apa menurutmu benua ini milik Akademi Spiritual Surga Utara? Jika bukan karena kejadian malang itu, istana naga iblis kami akan menghancurkan Akademi Spiritual Surga Utara milikmu. Dan kamu masih berani mengatakan hal yang tidak masuk akal di sini? Baishuan tertawa. Kaulah yang kalah. Itu masih fakta. Mu Chen tersenyum, sambil menyodok luka yang membusuk dan menarik Baishuan kembali ke dunia nyata. Senyum di wajah Baishuan menghilang saat telapak tangannya perlahan menyatu. Dalam sekejap, tombak berwarna merah darah muncul di tangannya, memancarkan aura menakutkan dan mengerikan. Sudah jelas bagi semua orang bahwa ini adalah artefak spiritual tingkat tinggi yang tidak menyenangkan.
Karena kalian suka berbicara tentang kenyataan, maka aku akan memberitahu kalian bahwa apa yang akan kalian hadapi sekarang adalah kenyataan, anak nakal dari Akademi Spiritual Surga Utara. Tatapan Baishuan dingin. Dia mengambil langkah maju dan tombak panjang berwarna merah darah itu bergetar. Sinar cahaya merah darah yang deras melonjak. Di bawah sinar cahaya itu, seolah-olah lautan yang meluap terbuat dari darah. Bau darah menyebar ke seluruh langit dan bumi. Tombak laut pemakan darah. Ledakan. Sinar merah menyebar seperti sungai darah saat menyapu Mu Chen dan Su Xuan dari segala arah. Mu Chen dan Su Xuan menyipitkan mata saat melihat mereka. Baishuan awalnya adalah tahap transformasi surgawi tahap akhir. Jika kamu menambahkan kekuatan artefak spiritual tingkat tinggi yang tidak menyenangkan, maka dia seperti seekor harimau yang memiliki sayap. Wajah menawan Su Xuan berubah suram saat dia melepaskan energi spiritualnya yang agung. Mutiara spiritual air padat di tangannya juga meledak dengan cahaya dan gelombang biru energi spiritual murni menjadi seberat pegunungan. Ombaknya berputar menjadi penghalang besar, melindungi dirinya dan Mu Chen. Kamu hanyalah tahap transformasi surgawi tahap tengah, tapi kamu masih berpikir kamu bisa menahan seranganku? Baishuan dengan dingin tersenyum saat melihat pembelaan Su Xuan. Tombak di tangannya bergetar ketika sinar cahaya berdarah berkumpul di ujungnya, seolah-olah sungai darah berkumpul di sebuah jurang pada ujungnya. Kemudian, tanpa peringatan, tombak itu ditusukkan ke depan dan menghantam penghalang air biru. Bang! Energi spiritual yang mengerikan menyapu mereka, meskipun penghalang air biru berhasil menghentikan serangan tersebut. Namun, Baishuan menggeram sambil memaksa ujung tombak berdarah itu lebih keras lagi, sampai akhirnya merobek penghalang air. Bang! Penghalang air meledak keluar dan berubah menjadi kabut saat menyebar. Wajah Su Xuan menjadi pucat ketika tetesan darah muncul di sudut mulutnya. Tombak aura amat buruk merobek langit dan melesat ke arahnya. Gelombang energi spiritual mengumumkan pedang panjang berwarna cian saat pedang itu terbang dari belakangnya dan bertemu dengan tombak berwarna merah darah. Dentang! Bentrokan logam bergema dan aura spiritual melonjak. Pedang panjang itu jatuh ke belakang dan merobek daging di antara ibu jari dan telunjuk Mu Chen, tempat dia memegang gagangnya. Darah segar mengalir ke bilah pedang saat dia mundur beberapa langkah. Emosinya melonjak saat wajahnya menjadi pucat. Kakak! Teriakan alarm terdengar dari suatu tempat di belakang mereka. Dengan hembusan angin, Su Ling'er, Kuo Xiong, dan Li Qing terbang dan mendarat di samping Mu Chen dan Su Xuan. Wajah mereka berubah ketika mereka menyadari bahwa keduanya terluka parah. Selama perjalanan ini, Su Xuan selalu tenang dalam pertarungannya. Dia bisa dengan mudah mengalahkan semua lawannya. Demikian pula, Mu Chen tidak terlihat kuat dari luar, tetapi dia bisa melakukan keajaiban dan membalikkan hampir semua situasi. Sebelum mereka menyadarinya, mereka berdua telah menjadi anggota penting dalam kelompok kecil mereka. Namun kini, keduanya terluka parah. Saat ini, beberapa kekuatan telah berhasil berkumpul di kedalaman cekungan. Namun, mereka dengan cepat mundur dengan ekspresi ketakutan ketika mereka merasakan kekuatan Baishuan. Bahkan fraksi pedang biduk surgawi dan sekte jalan tanah berhati-hati dalam mengambil tindakan. Setiap level tahap transformasi surgawi memiliki kesenjangan yang sangat besar dengan level berikutnya. Kedua kekuatan tersebut secara kolektif memiliki 4 ahli tahap transformasi surgawi tahap awal, namun bahkan mereka akan dibantai hanya dalam beberapa pukulan terhadap seseorang seperti Baishuan. Itulah perbedaan antara fase awal tahap transformasi surgawi dan fase akhir. Berat, kamu harus pintar dan menyerahkannya. Mungkin aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Baishuan berkata sambil melayang di udara, dipenuhi dengan cahaya merah darah. Matanya tajam saat dia menatap Mu Chen. Mu Chen dengan dingin balas tersenyum. Baishuan ini memang sangat kuat, terutama dengan artefak spiritual tingkat tinggi. Dia sangat kuat bagi seseorang yang masih berada di tahap transformasi surgawi. Namun jika ia berpikir bahwa ia bisa membuat Mu Chen merendahkan diri karena ketakutan, maka ia masih terlalu naif. Jika Mu Chen tidak memiliki trik yang bisa menyelamatkan nyawanya, bagaimana mungkin dia berani melawan Baishuan? Tangan Mu Chen perlahan menutup saat api hitam melonjak di kedalaman matanya. Sepertinya dia harus meminjam kekuatan Jia Oyu kali ini. Dia harus membayar harga yang pantas, tapi dia tidak bisa mengkhawatirkan hal itu saat ini.
Pikiran melintas di hati Mu Chen dan lebih banyak darah menetes dari ujung pedang ke pilar iblis hitam di bawah kakinya, lalu menghilang. Lihat pilar batu hitam itu! Seseorang berteriak kaget. Tanda merah tua perlahan menyala di permukaan pilar batu yang hancur, satu-satunya yang masih berdiri di tengah cekungan hitam. Bahkan langit dan bumi tampak berwarna merah. Mu Chen juga terkejut dengan perubahan aneh itu dan dia meraih pergelangan tangan Su Xuan. Menjauh dari pilar batu! Pada saat peringatannya sampai ke telinga mereka, dia sudah membawa Su Xuan dan mundur. Yang lainnya segera menyusul. Mencoba pergi. Mata Bai Xuan menjadi dingin saat dia mengikutinya juga. Ledakan. Saat Bai Xuan meledak, pilar iblis hitam itu meledak dengan cahaya berdarah yang menyilaukan. Cahaya itu membubung ke awan seperti kolom darah merah dan menyebar ke langit, mengubahnya menjadi lautan darah. Riak yang tidak menyenangkan menyebar di bawah langit. Itu membuat artefak spiritual tingkat tinggi yang tidak menyenangkan di tangan Bai Xuan terlihat seperti mainan yang rapuh. Peristiwa mendadak itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan wajah Bai Xuan pun berubah drastis. Dia merasakan riak yang menakutkan dan tak terlukiskan dari langit darah itu. Pilar batu hitam apa itu? Kenapa begitu mengerikan? Bai Xuan menatap pilar bertanda cakar itu dengan kaget. Mungkinkah pilar batu itu menjadi harta tertinggi dari perbendaharaan roh ini? Hati Bai Xuan bergetar. Misinya adalah mengambil harta tertinggi dari perbendaharaan roh penguasa naga putih, namun, dia tidak memiliki informasi rinci tentang karakteristik harta karun itu. Pada awalnya, dia mengira itu adalah pir spiritual putih yang direbut Mu Chen, riak energi spiritual yang dipancarkannya memberitahunya bahwa itu kemungkinan besar digolongkan sebagai harta karun tertinggi. Tapi sekarang, pilar hitam misterius ini bahkan lebih mengejutkan. Sangat mengerikan bahkan Bai Xuan tidak berani bergerak. Lautan awan berdarah menyebar dan menutupi seluruh dimensi. Semua orang menyaksikan dengan kaget ketika ruang di sekitar mereka berputar dan sepertinya siap hancur. Bahkan ruang misterius ini tidak dapat menekan pilar batu yang menakutkan itu. Banyak ahli yang kewalahan karena terkejut. Harta macam apa itu? Mungkinkah itu artefak ilahi? Ruangnya akan hancur. Bai Xuan memperingatkan. Mu Chen dan yang lainnya segera mengedarkan energi spiritual mereka untuk menjaga tubuh mereka. Bang! Yang bisa dilakukan Bai Xuan hanyalah mengepalkan tinjunya karena dia tidak lagi berani bergerak. Dia segera mengedarkan energi spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Bang! Ruang itu berputar hingga mencapai batasnya. Dengan keras, benda itu pecah seperti cermin, mengirimkan riak keras ke seluruh ruang di sekitar mereka. Pusaran ruang angkasa muncul satu demi satu dan melahap orang-orang yang masih terjebak di dalamnya. Sebelum siapapun di kelompok mereka dapat mengatakan apapun, mereka juga diselimuti oleh pusaran luar angkasa dan menghilang. Bukit Naga Putih. Jauh di kejauhan, serangkaian lubang muncul di langit. Banyak sosok berjatuhan seperti sampah yang dibuang ke tempat sampah. Mu Chen dan kelompoknya beruntung, karena mereka tidak terpisah saat diusir. Mereka menahan kejatuhannya dan mendarat bersama di puncak gunung. Segalanya. Su Xuan berkata dengan heran ketika dia melihat sosok menyedihkan yang tersebar di pegunungan. Apa itu pilar batu hitam itu? Mengerikan sekali. Kuo Xiong bertanya, kaget. Ruang yang diciptakan oleh penguasa naga putih sangat stabil. Namun, itu dengan mudah dihancurkan oleh pilar batu hitam. Hanya ahli seperti penguasa naga putih, atau yang lebih kuat, yang bisa mencapai hal seperti itu, bukan? Mu Chen tenggelam dalam pikirannya. Dia pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Dia mengerti bahwa pilar iblis hitam adalah harta tertinggi yang dicuri oleh penguasa naga putih dari tempat naga iblis. Namun, benda itu terlalu jahat. Bahkan Mu Chen enggan menyentuhnya. Kita harus pergi sementara Bai Xuan tidak memperhatikan kita. Mu Chen menyatakan. Bai Xuan itu memang tangguh. Akan lebih baik jika mereka menghindarinya. Kalau tidak, pertempuran sampai mati tidak bisa dihindari. Su Xuan dan yang lainnya mengangguk ketika mereka berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, saat mereka melakukannya, Mu Chen melihat retakan baru muncul di hadapan mereka dan semburan energi yang tidak menyenangkan melonjak. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, cahaya berdarah muncul dari celah dan menghantam Mu Chen hingga tewas di antara matanya yang melebar. Tubuh Mu Chen menegang.
Dia bisa merasakan aura tak menyenangkan yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya, berasal dari pilar iblis hitam. Ledakan. Aura yang sangat mengerikan keluar dari tubuh Mu Chen. Matanya langsung berubah menjadi merah ketika haus darah yang luar biasa melonjak dari lubuk hatinya dan mencoba mengambil alih pikiran rasionalnya. Namun, tekad Mu Chen tetap stabil dan kokoh. Dia masih bisa mempertahankan kesadarannya, bahkan dalam situasi seperti itu. Dia segera mengedarkan seni pagoda besar, menggunakan energi spiritualnya untuk mencegah serangan aura amat buruk. Dia tahu jika pikirannya menyerah pada aura mengerikan itu, maka dia hanya akan menjadi boneka pembunuh. Brengsek! Jantungnya menderu dengan marah saat dia mati-matian berusaha menahan serbuan aura amat buruk itu. Su Xuan dan yang lainnya mencoba turun tangan ketika mereka menyadari kesulitan Mu Chen. Namun, keterkejutan mereka terhenti saat melihat tubuhnya mulai bergetar tak terkendali dan matanya menjadi merah padam. Mu Chen, apa yang terjadi? Su Ling'er menangis dengan cemas. Aura yang sangat mengerikan. Wajah menawan Su Xuan berubah saat dia melanjutkan, mungkinkah aura ini menyerangnya saat dia berada di perbendaharaan roh? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kuo Xiong bertanya dengan mendesak. Aura mengerikan ini terlalu mengerikan, bahkan dimensi yang dibuat sendiri oleh penguasa naga putih pun tidak mampu menahannya. Dan Mu Chen telah terinfeksi. Bukankah ini berarti bencana baginya? Kita harus keluar dari sini dulu. Su Xuan berkata sambil menggertakkan giginya. Dari semua saat sesuatu terjadi, ada yang tidak beres sekarang. Dan sesuatu telah terjadi pada Mu Chen. Kekuatan bertarung mereka akan menurun, dan kondisi lokasi mereka saat ini sangat mengecewakan. Bagaimanapun, Mu Chen berhasil mencuri mutiara spiritual putih. Jika mereka tetap di sini, mereka pasti akan menarik lebih banyak perhatian yang tidak diinginkan. Ya. Li Qing dan 3 orang lainnya dengan cepat mengangguk, lalu menarik Mu Chen bersama mereka saat mereka keluar dari Bukit Naga Putih dengan kecepatan kilat. Jauh di puncak gunung, Bai Xuan muncul. Matanya gelap saat dia melihat ke arah menghilangnya kelompok Mu Chen. Di bawah permukaan, Bai Xuan sangat marah. Jika pilar iblis hitam aneh itu adalah tujuannya, maka dia telah gagal dalam misinya. Dan sekarang setelah perbendaharaan roh hancur, semua jejak pilar iblis hitam telah hilang bersamanya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana memulai pencarian. Mengingat situasinya, Bai Xuan telah gagal dalam misinya. Jika dia kembali dengan tangan kosong, maka dia akan dihukum berat. Dia harus menebus kegagalan ini, bagaimanapun caranya. Mungkin, jika dia membunuh Mu Chen dan kelompoknya, dan mencuri mutiara spiritual naga putih, maka dia mungkin bisa sedikit menebus dirinya. Paling tidak, mereka akan menyelamatkan nyawanya. Jika tidak, dia mungkin akan mendapati kepalanya terpisah dari bahunya, meskipun ayahnya adalah tetua istana naga iblis. Mencoba pergi. Mimpi yang luar biasa. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pelangi dan mengejar mereka. Di dalam tubuh Mu Chen, aura merah amat buruk menghancurkan pertahanannya, satu demi satu. Ia menyerang ke depan, menghancurkan apapun yang bisa dilemparkan oleh Mu Chen saat ia menyerang tubuhnya lebih jauh dan menghindari keinginannya. Tapi saat Mu Chen hendak pingsan karena amukan auranya, pekikan yang jelas merobek tubuhnya. Pemuda itu langsung merasa lega setelah mendengar suaranya, burung 9 neter akhirnya bergerak. Ledakan. Api hitam menyapu lautan aura Mu Chen dan melonjak seperti gelombang pasang. Mereka bentrok dengan aura merah dan mulai melahap satu sama lain seperti binatang gila. Rasa takut kesurupan akhirnya sedikit terangkat. Tapi sebelum Mu Chen bisa menghela nafas lega, 9 Netherbeard berbicara dengan suara serius. Hati-hati. Pilar iblis ini tidak sesederhana yang Anda kira. Dalam keadaanku saat ini, bahkan aku tidak dapat menahannya. Apa? Hati Mu Chen tersentak. Bahkan 9 Netherbeard tidak bisa mengalahkan pilar iblis aneh itu? Benda apa itu? Jika tebakanku benar, pilar iblis ini adalah artefak primordial yang tidak menyenangkan yang sangat kuat. Bahkan ahli Saffron tidak akan mampu menekannya. Pikir 9 Netherbeard padanya. Ada ketakutan yang tidak bisa disembunyikan dalam suaranya. Artefak primordial yang tidak menyenangkan? Mu Chen tidak bereaksi terhadap ungkapan itu, ini jelas pertama kalinya dia mendengarnya. Bukan berarti itu penting. Situasinya masih belum lebih baik. Lalu apa yang harus kita lakukan?
Mu Chen bertanya sambil tersenyum pahit. Jika 9 Netherbird bahkan tidak bisa mengalahkan artefak primordial yang tidak menyenangkan ini, bukankah dia akan kehilangan kendali atas tubuhnya karenanya? Burung 9 Nether terdiam lama. Mungkin kamu bisa memancing artefak primordial yang tidak menyenangkan ini ke dalam lautan auramu. Apa? Mu Chen terkejut. Itulah alasan mengapa dia berjuang mati-matian. Dan sekarang 9 Netherbird benar-benar ingin dia membiarkannya masuk ke dalam lautan auranya? Setelah pilar ini mengambil alih tempat itu, Mu Chen akan menerima kutukan abadi. Jika aku dalam kekuatan penuh, aku mungkin bisa melawannya, lanjut 9 Netherbird. Lagi pula, bukankah ada sesuatu yang lain di dalam tubuhmu, selain diriku? Mu Chen bingung sesaat sebelum dia menyadari apa yang dibicarakan oleh 9 Netherbird. Apakah kamu berbicara tentang kertas hitam misterius itu? Ya. Kertas hitam apa itu? Mu Chen tersenyum pahit. Mengapa begitu banyak hal yang tidak diketahui cenderung menumpuk di dalam dirinya? Dia masih tidak tahu bagaimana menggunakan kertas hitam misterius itu. Kertas hitam itu mengandung riak energi kuno. Tampaknya itu adalah kitab suci Dewa Kuni, meskipun salinannya tidak lengkap, jelas 9 Netherbird. Apa kitab suci Dewa Kuni itu? Mu Chen ditanyai dengan tatapan kosong. Itu adalah sesuatu yang mirip dengan seni spiritual tingkat dewa, hanya saja jauh lebih kuat. Catatan kuno menggambarkan kemampuan ilahinya sebagai sesuatu yang menantang surga. Kapanpun kitab suci Dewa Kuno muncul, lupakan penguasa biasa, bahkan penguasa bumi dan surgawi akan berkumpul di sana. Kitab suci Dewa Kuno dapat membantu mereka mengambil langkah lebih besar dalam jalur kultivasi mereka. Mu Chen tercengang. Jadi, bahkan para ahli Saffron pun tertarik? Dia tidak pernah membayangkan bahwa selembar kertas hitam misterius ini memiliki sejarah yang begitu kaya. Sayangnya itu tidak lengkap. Ingat bunga mandala di lautan auramu? Itu adalah arai segel ilahi. Jika kamu memancing artefak primordial yang tidak menyenangkan ke dalam lautan auramu, kamu dapat menggunakan bunga itu untuk menekannya. Mu Chen mengalihkan pikirannya ke arah lautan auranya, menuju bunga mandala ungu tua yang diam-diam mengambang di atas lembaran hitam. Dia tidak bisa merasakan riak mengejutkan apapun yang keluar darinya. Tapi Mu Chen tidak tertipu, dia sudah merasakan betapa kuatnya bunga mandala. Dulu ketika 9 Netherbird mencoba mengambil alih tubuhnya telah ditekan dan disegel oleh bunga yang sama. Kalau begitu, mari kita mencobanya. Mu Chen bukan tipe orang yang bimbang. Artefak primordial yang tidak menyenangkan itu begitu kuat sehingga bahkan burung 9 Nether tidak bisa melawannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengandalkan kartu asnya yang tersembunyi. Benar, ada beberapa risiko yang terlibat, tapi itu masih lebih baik daripada berdiam diri dan menunggu kematian datang. Sekarang setelah Mu Chen memutuskan tindakannya, dia menghilangkan semua keraguannya. Dia mengalihkan pikiran dan seluruh energi spiritualnya, termasuk upaya yang telah dia habiskan untuk menjaga aura amat buruk kembali ke lautan auranya. Api hitam megah milik 9 Netherbird juga dengan cepat surut. Ledakan. Saat dia dan burungnya mundur, aura mengerikan menyerbu dengan panik. Pilar iblis hitam berdengung saat melayang di jantung aura amat buruk. Kemudian, saat Mu Chen menyaksikannya dengan gugup, cahaya itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menyerbu ke lautan auranya, meninggalkan hembusan angin yang sangat buruk di belakangnya. Angin bertiup di dunia nyata. Su Xuan dan yang lainnya bergerak secepat mungkin sementara Kuo Xiong dan Li Qing membawa Mu Chen yang tampaknya tidak sadarkan diri. Seluruh tubuhnya memerah dan otot-ototnya terluka parah. Buru-buru. Kita bisa bertukar pikiran tentang cara mengusir aura mengerikan darinya, setelah kita meninggalkan Bukit Naga Putih, desak Su Xuan sambil terus melihat dari balik bahunya. Dia tidak bisa melihat siapapun mengejar mereka, tapi dia masih merasa tidak nyaman karena suatu alasan. Apakah Bai Xuan benar-benar melepaskan mereka begitu saja? Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan wajahnya berubah drastis. Hati-hati! Ledakan! Petir merah meledak dari puncak gunung di depan, dan melesat ke arah suling Er. Su Xuan mengangkat tangan gioknya dan dinding air biru melonjak dari mutiara spiritual air padat. Bang! Pukulan merah itu menghantam gelombang dan menyebarkan riak-riak energi spiritual dan air yang kuat. Uap mengepul dari energi tumbukan.
Pesta itu terhenti ketika mereka berbalik ke arah gunung dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Sosok jahat seperti dewa berdiri di puncak itu, memegang tombak merah, dan menatap mereka dengan kesal. Itu Bai Xuan. Kuo Xiong menangis. Jadi dia mengejar mereka. Seperti yang diharapkan. Aku sudah mengatakannya. Tak satu pun dari kalian anak nakal yang melarikan diri hari ini. Bai Xuan mengumumkan sambil memandang rendah kelompok Su Xuan. Detak jantung mereka bertambah cepat saat mereka melihat haus darah di matanya. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Ling'er bertanya dengan cemas. Bai Xuan terlalu kuat untuk mereka tangani. Selain itu, salah satu petarung utama mereka sedang koma. Mereka benar-benar dirugikan. Mata indah Li Qing dengan dingin menatap ke arah Bai Xuan. Ling'er, bawa Mu Chen ke lokasi yang aman. Kuo Xiong dan aku akan membantu adikmu. Tidak mungkin Su Xuan bisa menang melawan Bai Xuan. Tapi Li Qing dan Kuo Xiong mungkin bisa mengurangi tekanan di pundaknya. Wajah menawan Su Ling'er dipenuhi kecemasan. Dia tahu bahwa mereka tidak dapat mengubah situasi mereka, bahkan jika mereka bertiga bekerja sama. Su Xuan menghela nafas dengan suara rendah. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menunda Bai Xuan. Jika bisa, kamu harus membawa Mu Chen bersamamu dan melarikan diri lebih dulu dari kami. Kakak! Su Ling'er terkejut. Berhenti. Kami tidak punya pilihan lain. Ekspresi manis Su Xuan berubah menjadi dingin. Itu adalah ekspresi yang hampir tidak pernah dia buat. Su Ling'er menggigit bibirnya yang kemerahan dan mengangguk, meskipun matanya berkaca-kaca. Akhirnya, dia memegangi Mu Chen dan mundur, meskipun dia sempat mendarat di gunung yang jauh dan dengan gugup melihat kembali konfrontasi tersebut. Bai Xuan hanya melihatnya pergi. Kemudian, dia mengangkat tombaknya yang berwarna merah darah dan menginjak kakinya. Seluruh gunung berguncang. Akhirnya, dia berbicara dengan suara yang sepertinya mengandung semua haus darah antara langit dan bumi. Persiapkan kata-kata terakhirmu. Kalau begitu, bersiaplah untuk mati.